Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup menarik untuk kembali kita angkat kaum muslimin, dan ini terkait Bahar Smith. Dan ini masih ada hubungan dengan video yang viral beberapa bulan yang lalu, di mana Bahar Smith ini mendatangi kediaman seseorang yang bernama Adin Arifin, kemudian menyebutkan bahwa Adin Arifin ini melakukan penipuan terhadap Bahar Smith, ya, penipuan uang kaum muslimin sebesar 25 miliar. Akan tetapi pihak Adin Arifin ini mengaku sebenarnya tidak pernah mengenal Bahar Smith sama sekali. Ya. Sehingga tuduhan Bahar Smith itu kemudian dilaporkan oleh Adin Arifin kepada pihak kepolisian dan sudah melakukan beberapa tahapan proses hukum, dan sepertinya Bahar Smith ini tidak akan selamat dari jeratan hukum kaum muslimin, ya. Dilihat dari thumbnail channel ini yang membahas tentang masalah Bahar Smith yang disebutkan tidak akan tertolong dari jeratan hukum, ya. Ini kalau kita baca thumbnailnya, Bahar Smith tak tertolong lagi dari jeratan hukum, ya. Di sini ada penasehat hukum dari Adin Arifin yang memberikan keterangan tentang proses hukum yang sedang berlangsung kaum muslimin, ya. Dan sekali lagi, ya, di sini dijelaskan bahwa Bahar Smith tak tertolong lagi dari jeratan hukum. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Klien kami ini, saudara Adin Arifin, pada sebelumnya memang tidak mengenal saudara Bahar bin Smith, tidak mengenal sama sekali, tidak punya hubungan hukum, tidak memiliki janji bisnis atau tidak ada hubungan bisnis, dan tidak pernah terikat dalam sebuah ikatan perjanjian apapun. Jadi memang murni tidak mengenal sama sekali. Tapi tiba-tiba saudara Bahar bin Smith ini datang bersama Asad Sahab, mendatangi rumah klien kami pada tanggal 17 Maret 2024, itu bertepatan pada bulan puasa. Oh, sudah lama sekali ya? Ya, sudah lama sekali itu. Ya, okay. Kemudian setelah melakukan penyerangan, itu memang sempat ada upaya mediasi perdamaian yang dilakukan di Polsek Tambun. Nah, setelah melakukan perdamaian di sana, yang kami sayangkan setelah adanya perdamaian, Bahar bin Smith melalui media channel YouTube-nya malah mengekspos video-video yang memframing masyarakat dengan mengatakan bahwasanya saudara Adin Arifin yang merupakan klien kami ini adalah penipu di dalam video tersebut. Ini menipu siapa ini? Menipu saudara Asad Sahab yang tadi membawa Bahar bin Smith ke rumah klien kami tadi di klaster Everton. Oke. Berarti tuduhan Bahar bin Smith itu juga tidak terbukti secara hukum ya? Tidak terbukti. Kalau seandainya memang benar hal tersebut terjadi, mestinya saudara Bahar bin Smith bisa menunjukkan ke kami dokumennya. Hingga saat ini tidak pernah dokumen itu kita lihat. Dari keterangan Bang Hari tadi bisa disimpulkan, ini yang punya persoalan perikatan hukum ini saudara Asad Sahab bersama dengan klien kami, saudara Adin Arifin. Tidak terkait dengan saudara Bahar bin Smith? Tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, peristiwa yang sudah lama ini, yang sudah saya buat juga konten beberapa saat yang lalu, ini kan terjadi penyerangan. Betul. Penyerangan, kemudian tindak kekerasan, perusakan, penyebaran berita bohong, fitnah dari saudara Bahar bin Smith ke saudara Gus Adin Arifin. Nah, ini sebetulnya kan sudah lama, Bung. Maksudnya waktu rentan dari pelaporan pertama kali peristiwa itu hingga bulan ini, bulan Oktober, masuk Oktober ya. Ini kan kurang lebih udah mau lebaran lagi nih kan? Iya, udah 6 bulan. Nah, proses pelaporan hingga progresnya ini sampai sejauh mana? Sampai detik ini. Artinya di situ kan juga ada RT-nya terlibat, RW-nya terlibat, Asad, Bahar. Ini coba secara proses dan progres hukumnya gimana pelaporannya? Kalau untuk progres, kita memang melaporkan itu pada tanggal 1 April itu di Jatanras. Di Jatanras itu yang kita laporkan ada saudara Bahar bin Smith, ada saudara Muhammad Asad Sahab, kemudian juga ada akun-akun YouTuber Muhibin. Itu laporan pertama ya? Laporan pertama. Okay. Kemudian di sisi lain, kita juga melaporkan saudara RT, itu saudara Fazlullah di Kamnek. Kamnek, kita juga melaporkan di sana
ya namanya kita kuasa hukum, terus memonitoring bagaimana prosesnya, kita minta terus SP2HP kepada pihak kepolisian, baik itu dari Jatanras maupun dari Kamnek, dan dapat kami laporkan atau kami sampaikan hari ini bahwasanya Bahar bin Smith itu sudah dipanggil di Kamnek sebanyak 2 kali. Dan datang ke Kamnek itu 1 kali memenuhi panggilan. Status beliau itu dipanggil sebagai saksi terlapor di Kamnek. Oh, saudara Bahar bin Smith progresnya sudah dari pelaporan pertama itu sudah dipanggil Oleh Kamnek sebagai Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Sedangkan yang terlapornya adalah saudara Fazrullah, itu ketua RT-nya. Oke. Nah, sedangkan yang di Jatanras, saudara Bahar bin Smith dapat panggilan lagi ya? Dapat panggilan lagi. Sudah 2 kali dipanggil. Itu sudah menghadiri 1 panggilan, sebagaimana bisa dibaca nanti di beberapa berita-berita yang tersebar. Saya juga udah baca beritanya bahwasanya saudara Bahar bin Smith telah menghadiri panggilan dari Jatanras, itu dipanggil sebagai terlapor. Oh, jadi sampai hari ini saudara Bahar bin Smith sudah memenuhi panggilan Divisi Jatanras Polda Metro Jaya sebagai terlapor. Oh, sebagai terlapor. Oke. Gimana dengan Asad Sahab? Asad Sahab juga sudah dipanggil sebagai terlapor, dan juga beberapa saksi dari pihak kami, pelapor juga sudah dipanggil. Artinya dari SP2HP, berangkat dari SP2HP yang telah kita minta dari pihak kepolisian, kita udah bisa melihat progresnya sampai mana di sana. Emang terkesan lama, cuma lagi-lagi seperti ini. Kami pengen berpesan kepada masyarakat bahwasanya proses pelaporan itu tidak serta-merta dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginan masyarakat. Ini butuh proses yang teliti dan jeli gitu. Ya, biasanya masyarakat kan cuman pokoknya maunya kan pada intinya saja. Betul. Tapi tidak memahami bagaimana proses dan progresnya di Polda Metro Jaya ketika kita melaporkan ya, entah sebagai korban atau apalah gitu ya. Oke, terus lanjut Bung. Setelah memenuhi panggilan dari Jatanras dan memenuhi panggilan dari Kamnek, kami berharap pihak penyidik itu segera menuntaskan tugas-tugas mereka, sehingga harapan kami bersama ini SP21 ini cepat dikeluarkan. Oke, tapi sebentar. Ini kan kalau kita lihat ya di beberapa media sosial, ini terkait kasus penyerangan, penyebaran fitnah, penyebaran berita bohong, kekerasan di kediaman Gus Adin Arifin ini kan, Bahar bin Smith sendiri itu kan selalu keluar bahwa dia itu kebal terhadap hukum, dan dalam tanda petik diduga dia bisa menseduh pihak kepolisian ini kok arogan sekali. Terus sekarang sudah menjadi terlapor di Jatanras. Menurut jenengan sebagai kuasa hukum dari Gus Adin Arifin, seperti apa melihat secara hukumnya nih, Gus? Dalam pandangan kami, tidak satupun ada warga negara Indonesia. Oke, makasih, Mas. Oke, lanjut. Baik, tidak ada satupun warga Indonesia yang kebal terhadap hukum. Kenapa? Karena panglima tertinggi yang ada di Indonesia ini hukum. Jadi kalau pengen mengecilkan hukum, pengen mengecilkan aparatur penegak hukum, itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Sampai saya mendengar beberapa narasi di dalam video ketika penyerangan atau persekusi tersebut, itu penjara ada di bawah kaki saya. Ya, insya Allah akan kami upayakan untuk menempatkan penjara di bawah kaki beliau. Ini pembelajaran juga bagi masyarakat secara umum, bahwasanya melakukan persekusi terhadap orang lain itu adalah perbuatan yang dilarang, dan itu perbuatan melawan hukum. Itu tidak dibenarkan oleh negara. Oke. Jadi kesimpulannya di sini, pertama itu ya, ini mungkin nanti lebih jauh lagi akan dibahas, bahwa ternyata saudara Bahar bin Smith ini tidak pernah punya perikatan hukum. Betul? Tidak pernah mengenal, dan apalagi sebagai kekerabatan dengan Gus Adin Arifin. Betul, tidak ada azas koneksitas sama sekali. Dapat kami pastikan itu. Kami tekan itu, tidak ada hubungan apa-apa ya? Tidak bukan ada. Bisnis, pertemanan. Nggak ada. Nah, terus kemudian yang paling penting di sini kan mungkin masyarakat bertanya-tanya, terus kaitannya apa ini kok dia bisa menyerang, mempersekusi si Bahar bin Smith dan mengatasnamakan kemarin kalau nggak salah beberapa lintas ormas ya. Ini siapa nih di balik belakang ini nih? Di balik penyerangan ini? Iya. Jadi Bahar bin Smith dengan rombongannya, dengan berbagai macam ormas itu yang video sebelumnya ya, itu siapa nih yang diduga memprakarsa ini sebetulnya? Kami menduga yang menjadi otak atau dalang adalah saudara Muhammad Asad Sahab. Mohon maaf. Jadi kalau misalkan saya kena kasus, saya memberikan kuasa hukum kepada
salah satu advokat lah, Betul. atau penasihat hukum. Tentu saja saya kan menandatangani semua ya, Iya. dokumen hukum itu. Terus tiba-tiba di tengah jalan saya cabut, itu saya melanggar udah ya. Pencabutan surat kuasa itu tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pencabutan surat Oleh kuasa yang memberi kuasa betul hukum. harus ada kesepakatan antara kedua pihak. Dan apabila si kuasa hukum telah melakukan pekerjaannya dan melakukan prestasi, itu tidak bisa menggugurkan kewajiban karena itu diatur dalam BW kita. Saya harus tetap membayar sejumlah sekian ya. Yang telah disepakati harus dikeluarkan. Oh, Padahal ketika itu saudara Asad Sahab sudah diperingatin oleh klien kami, jangan dicabut surat kuasanya. Oh, begitu. Tapi beliau tetap mencabut surat kuasanya dengan pikiran, Setia, ya? dengan pikiran beliau, nanti saya bisa menghindari kewajiban-kewajiban saya. Tidak, itu tidak gugur. Rumor di luar sana, ketika habis penyerangan itu, kelompoknya saudara Bahar bin Smith dengan saudara Asad Sahab ini, yang itu juga melibatkan kalau nggak salah RT setempat ya, Betul. di Kloster Riverton, perumahan Grand Wisata itu ada rumor kalau malah justru Gus Adin Arifin itu suruh-suruhan ke Bahar bin Smith. Ini bagaimana nih? Rumor loh ya? Iya. Ini benar nggak salah, saya makanya tolong dikonfirmasi dengan sebagai kuasa hukum dari Gus Adin Arifin. Kebetulan ketika itu berada di kediaman klien kami, Bapak Adin Arifin. Saya berada di sana. Memang ada utusan yang datang dan utusan tersebut menyampaikan pesan agar Gus Adin atau Bapak Adin ini datang ke rumah Bahar bin Smith. Jadi menurut kami itu tindakan-tindakan yang tidak etis gitu. Yang menyerang siapa, yang harus datang siapa. Harusnya siapa yang menyerang, kemudian jika benar dia merasa bersalah, dia datang ke rumah orang yang diserang untuk meminta maaf dan buat video klarifikasi. Ketika itu keinginan kami simpel, cukup minta maaf, buat video klarifikasi, luruskan ke masyarakat secara umum, udah selesai. Tapi permintaan kami tidak diindahkan, sehingga berujung laporan tetap terus berjalan. Gimana kalau seandainya sekarang minta maaf? Ya kami terima secara manusiawi, tapi mohon maaf laporan tetap berjalan. Ini pembelajaran. Ini nanti setelah ini gimana? Kan kalau saya perhatikan yang terlibat sini kan ada RT, ada Asad Sahab, kemudian ada ajudannya si saudara Bahar bin Smith, Betul. ada juga Bahar bin Smith. Nah ini sebetulnya keempat-empatnya ini sudah menjadi terlapor semua atau gimana? Coba diulangi lagi coba. Kalau untuk Bahar bin Smith udah menjadi terlapor di Jatanras, sudah dipanggil sebanyak 2 kali. Hari ini yang sudah saya baca di media online ini ya? Iya. Oke. Kemudian juga ada ajudannya, saudara Arif, itu sudah mendatangi Jatanras untuk memberi keterangan sebagai saksi terlapor. Kemudian juga ada di sana saudara Asad Sahab juga sudah dipanggil dan sudah memberi keterangan sebagai terlapor. Dan juga untuk saudara Fazrullah itu sudah kita laporkan di Kamnek, sudah memenuhi panggilan sebagai terlapor. Oke, siap. Berarti semuanya sudah secara proses dan prosesnya sudah berjalan. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Penyidik, Bapak Kasat dan Kanit Reskrim, kemudian seluruh jajaran institusi Polri telah bekerja semaksimal mungkin sehingga proses hukum ini meskipun terkesan lambat tapi terus ada progres setiap harinya. Ini sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dari Bung Hari untuk masyarakat yang dalam ini kan jenengan sebagai tim kuasanya dari Gus Adin Arifin. Coba pesannya gimana? Kami berpesan kepada masyarakat secara umum agar tidak melakukan segala tindakan yang dapat merugikan orang lain dalam bentuk apapun itu. Jadi kalau seandainya memang kita dirugikan, ada baiknya melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan koboi di jalan. Jadi kalau dalam sebuah adegium hukum itu, manusia itu ibarat serigala bagi manusia yang lainnya. Jadi dengan adanya hukum sebagai panglima tertinggi negara, maka masyarakat itu bisa ditertibkan dan diatur. Oke. Baik, Bung Hari, saya kira pemirsa semua sudah bisa memahami informasi update hari ini dari perjalanan proses dan progres pelaporan dari tim kuasa hukum Gus Adin Arifin, kasus yang sudah kita tahu bersama, bagaimana saudara Bahar bin Smith sudah melakukan tindakan kekerasan, tindakan penyebaran berita bohong, tindakan fitnah yang ditujukan kepada Gus Adin Arifin dan sudah mulai ada hasilnya. Dan terima kasih juga Bung Hari atas kedatangan. Ini ala kadarnya aja lah. Baik, sama-sama. Monggo diminum dulu. Nah, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, itu tadi video dari AW Kertapati channel kaum muslimin. Dan ternyata Bahar Smith ini terlalu banyak problem ya.
Masalah satu belum selesai, sudah buat masalah lagi. Masalah satu belum selesai, sudah buat masalah lagi. Dan sangat mengherankan, Mukibin juga masih banyak yang percaya. Masih banyak yang menjadi jamaahnya si Bahar Smith. Ya. Masih banyak kaum muslimin yang memberikan loyalitas dia terhadap Bahar Smith. Padahal jelas-jelas adab dan akhlaknya Bahar Smith ini tidak mencerminkan seorang muslim yang baik. Kok ya diundang ceramah kemana-mana gitu loh kaum muslimin. Tapi ya kalau nggak bodoh ya nggak Mukibin kaum muslimin ya. Ya cobalah kaum muslimin ya. Kalau mengidolakan Bahar Smith ini kaum muslimin, yang mau dijadikan contoh apa? Yang mau dijadikan contoh apa? Adabnya, akhlaknya. Nggak pantas dijadikan contoh kaum muslimin. Mudah-mudahan para Mukibin segera sadar kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.